Ternyata menganggur itu tidak enak ya. Mau apa-apa nggak bisa keturutan karena nggak punya uang untuk membelinya. Perkenalkan, namaku Tony, pria lajang yang berumur 22 tahun. Aku tinggal di desa yang sangat aku cintai. Aku lulus kuliah 1 tahun lalu, tapi sampai sekarang aku belum dapat kerja. Berbagai daya dan upaya sudah aku lakukan, tapi hasil belum aku dapatkan. Bapak ibuku terkadang juga sering ngomel-ngomel melihat aku menganggur karena kerjaanku cuma makan dan tidur. Hingga suatu hari aku kedatangan teman SMA aku dulu. Kita pun ngobrol kesana kemari hingga aku disuruh ngelamar di kantor temanku itu bekerja. Aku pun langsung bersemangat lagi untuk mencari kerja. Aku siapkan semua syarat-syarat dan dokumennya, mulai dari surat lamaran, SKCK, dan lain sebagainya. Hingga hampir lengkap semuanya, tinggal satu yang belum, tanda tangan Pak RT. Waktu itu jam 9 pagi, aku datang ke rumah Pak RT. Terlihat pintu rumah tertutup. Aku ketuk-ketuk, gak ada yang nyaut. Aku pun nunggu sebentar. Tak lama keluarlah seorang wanita yang rambutnya basah karena habis mandi dan keramas. Mas Tony, mari masuk mas, ucap Bu RT. Aku pun bergegas masuk dan duduk di ruang tamu. Ada apa Mas Tony? Tanya Bu RT. Ini Bu, aku mau minta tanda tangan Pak RT untuk syarat nyari kerja. Pak RT-nya ada Bu, tanyaku. Oh begitu ya, Pak RT lagi kerja merantau ke Jakarta. Nanti aku aja yang tanda tangan, gak apa-apa, ucap Bu RT. Ternyata Pak RT sedang bekerja merantau ke Jakarta sejak setahun lalu. Bu RT di rumah sendiri, anak tunggalnya kuliah dan ngekos di dekat kampusnya. Bu RT sendiri wanita yang sangat cantik. Biarpun usianya udah 40 tahunan lebih, tapi bodinya masih terlihat seksi. Setelah dapat tanda tangan dari Bu RT, aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku cek lagi. Aduh, ternyata masih ada satu yang belum ditandatangani Bu RT. Aku pun balik lagi ke rumah Bu RT. Pintu rumahnya terbuka. Sesampainya di depan pintu, aku gak jadi mengetuknya. Malah aku mendengar suara aneh. Aku dengar desahan-desahan indah suara wanita. Aku perhatiin dari kamar sebelah ruang tamu. Aku coba intip lewat jendela. Aku lihat Bu RT sedang melakukan itu sendiri. Tak kuasa aku melihatnya hingga ada yang gerak-gerak di dalam celanaku. Tak sadar kepalaku kejeduk jendela dan Bu RT pun jadi tahu kalau aku sedang ngintip. Dia pun kaget dan bergegas keluar kamar nemui aku. Mas Tony udah lama? Tanya Bu RT. Dia pun malah narik aku menuju kamarnya. Mas Tony, aku lama kesepian mas. Udah setahun tanpa sentuhan. Tolong bantu aku mas. Akhirnya kita pun melakukan hubungan itu. Semenjak kejadian itu, Bu RT sering menghubungi aku untuk minta lagi. Namun hubungan itu berakhir setelah Pak RT pulang dan aku dapat kerja di luar kota. Oke bro, itu tadi ya ceritanya sudah kita simak bareng-bareng, sudah kita ikuti bareng-bareng. Ya, bagi yang suka silahkan di like ya. Ya deh, jangan lupa juga yang belum subscribe, di subscribe Cerpen Romantis Channel ya. Oke, sesudah ke cerita, sekarang kita ke motor vlog. Ini saya berada di Klaten Selatan.
Iya, Klaten Selatan ya sini. Lagi mau ke Wedi. Wedi itu salah satu kecamatan di kota Klaten. Mau ke Wedi ngantar pesanan. Nah, sambil ngantar pesanan kita ngevlog. Saya berada di Gelodokan ini ya, Gelodokan. Nah, kita bicarain ini aja dulu ya, tentang berkendara sepeda motor gitu. Sebelum kamu keluar pakai sepeda motor, harusnya kamu lengkapi dulu itu alat-alatnya. Ya, surat-surat maksudnya, seperti SIM dan STNK. Ya kan, ketimbang nanti kena apa namanya, hilang Pak Polisi, mending dikompleti dulu. Ini sebelah kanan ada perumahan Gelodokan ya, ini Gelodokan Indah. Barangkali kamu mau kesini, silahkan, bisa juga. Gelodokan Indah ya. Ya, dilanjut lagi tadi ya, harus dilengkapi itu surat-suratnya, dan jangan lupa juga pakai helm, pakai ini ya, sarung tangan, ya biar aman. Safety. Ya, kalau sarung tangan ini tujuannya biar kulitnya nggak hitam. Kalau nggak pakai sarung tangan bisa hitam loh. Pernah dulu saya tuh nggak pernah pakai sarung tangan, tiap hari keluar motoran. Itu yang di atas telapak tangan itu putih, yang telapak tangan ke bawah hitam. Karena pakai jaket kan, ketutup jaket. Nah, semenjak itu pakai sarung tangan terus ini. Ya, biar nggak beda nanti. Nggak beda warna kulitnya. Ya, ini kerjaan saya kan selain ya, pekerjaan utama itu jualan herbal ya, jamu herbal. Nah, ini juga melayani pesan antar. Jadi yang nggak bisa sempat datang, saya anterin. Ordernya lewat telepon atau WhatsApp. Ya pokoknya gitu deh. Nah, kalau harganya misalkan 100.000 misalkan, ya kalau diantar tambah ongkos. Tambah ongkos bensin kalau diantar ya. Jadi ya sudah saya bilangin dulu, kalau diantar tambah ongkos mau enggak gitu. Nah, berapa, tanyanya kan gitu biasanya. Nah, rumahnya mana? Tanya rumahnya ya. Kalau udah tahu rumahnya, oh segini, oh ya mau. Mau, terus saya antar. Dan ada ini juga apa, batasannya juga kalau ngantar. Misal pembelian minimal 200.000 kayak gitu. Jadi ya biar kita nggak rugi. Kalau ngantar jauh belinya cuman 50.000 misalkan ya, 50.000, padahal labanya cuma 5.000 misalkan. Kan ngantarnya jauh ya rugi kita. Ya kan, makanya ya perlu disesuaikan. Ini saya lewatnya jalan tikus ya, yang delik-delik. Iya deh, ini dibagi-bagi ya untuk yang jumpa kita kali ini. Aduh, sekian dulu.
Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu. Ini naik jembatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Cerpen Romantis Channel. Terima kasih. Pagi itu aku sudah terbangun dari tidurku. Aku lihat matahari sudah menampakkan sinarnya. Ternyata aku bangun kesiangan. Aku lihat jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Tak apalah, orang hari ini juga libur kerja. Sesekali bangun siang kan gak apa-apa. Perkenalkan, namaku Ratna, umurku 25 tahun. Aku sudah menikah 2 tahun yang lalu. Suamiku namanya Mas Iwan. Di usia pernikahanku yang kedua tahun ini, aku merasa ada yang salah dengan pernikahan ini. Aku dan Mas Iwan selalu cekcok. Mas Iwan yang berangkat kerja pagi dan pulang malam, namun gajinya tak seberapa. Faktor ekonomilah yang membuat kami selalu sering cekcok. Apalagi aku juga dari keluarga yang tidak mampu. Dapat suami yang kerjanya sebagai kuli. Lengkaplah penderitaanku. Itu pun aku sudah bantu ikut kerja, biarpun cuma sebagai penjaga toko. Namun ternyata itu belum bisa membantu perekonomian keluarga. Jujur, aku tidak bahagia dengan pernikahan ini. Terkadang terlintas di benakku untuk kembali ke mantanku. Namun apa daya, kita sudah terikat dengan janji pernikahan kita masing-masing. Terkadang untuk menghilangkan sedikit penatku, aku suka curhat ke teman kerjaku. Sekali-kali aku juga ajak mereka melihat pemandangan di taman, biar otak sedikit fresh. Pagi itu aku masih terbaring di tempat tidur. Mas Iwan memanggilku minta dibuatkan kopi. Aku pun langsung berkata, "Mas, uang 100.000 yang kamu kasih kemarin sudah habis untuk membayar utang di warung. Di rumah tidak ada kopi. Mana uangnya? Tak belikan kopi." Dari hal kecil seperti itulah kita sering bertengkar. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Pangkal masalah ini ya soal ekonomi. Untuk urusan biologi, aku tak bisa selalu tuntas. Karena di rumah tangga ini sudah ada masalah. Jadi aku tak bisa menikmatinya. Mas Iwan hanya pintar minta jatah, namun tak pandai memberi jatah. Jatah bulanan untukku tak ada. Daripada lama-lama aku melihat mukanya Mas Iwan, aku bangun dari tempat tidurku, cuci muka, lalu aku duduk di teras depan rumah. Hati ini menjerit, dongkol, menangis, menghadapi ini semua setiap hari. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Aku sudah tak tahan dengan ini semua. Sementara tetangga samping rumahku terlihat harmonis dan romantis. Apalagi soal ekonomi, mereka juga sudah mapan. Mereka pasangan muda yang usia pernikahannya hampir sama dengan pernikahanku. Namanya Mas Rudi
dan Mbak Tia. Terlihat mereka rukun dan bahagia. Terkadang aku suka berkhayal, kapan ya aku bisa hidup seperti mereka? Punya rumah bagus, mobil mewah, dan duit juga selalu ada. Dan dalam lamunanku itu aku melihat Mas Iwan dandan rapi dan mau pergi. Mau kemana Mas? Tanya aku. Mau cari angin. Aku tak tahan kalau lama-lama di rumah selalu melihat mukamu yang kucel seperti itu. Jawab Mas Iwan agak marah. Aku hanya diam saja. Terserah kamu aja Mas, pikirku. Mas Iwan berlalu pergi. Tak terasa air mata ini menetes di pipi. Hingga tanpa aku sadari Mas Rudi tetanggaku itu menyapaku dan aku sedikit kaget. Ada apa Mbak Ratna? Kok menangis? Tanya Mas Rudi. Nggak ada apa-apa kok Mas, jawabku coba menyembunyikan. Alah jangan bohong Mbak, ujar Mas Rudi. Akhirnya aku malah jadi curhat ke Mas Rudi. Waktu itu kita masuk ke ruang tamu, takut ada tetangga yang tahu. Kita jadi tidak enak. Aku ceritakan semua masalahku. Air mataku keluar bercucuran. Mas Rudi menenangkanku dan memberikan sapu tangan untuk mengelap air mataku. Dan ternyata hari itu istri Mas Rudi lagi di tempat orang tuanya untuk beberapa hari. Jadi Mas Rudi di rumah sendiri. Mas Rudi juga malah curhat denganku. Orang yang selama ini aku anggap harmonis ternyata juga punya banyak masalah. Selama ini istrinya kalau diajak selalu beralasan. Entah kenapa Mas Rudi sendiri juga tidak tahu. Paling seminggu Mas Rudi cuma diberi jatah 1 kali. Itu yang membuat Mas Rudi agak jengkel. Karena keinginannya tidak bisa tersalurkan. Aku dan Mas Rudi ngobrol panjang lebar tentang hal itu. Dan entah siapa yang memulai duluan. Kita malah melakukannya di pagi itu. Sungguh luar biasa sekali. Baru kali ini aku merasakan yang seperti ini. Mas Rudi pun juga merasa plong sekali. Apa yang menjadi keinginannya selama ini bisa tersalurkan tanpa hambatan. Setelah selesai, buru-buru Mas Rudi pulang ke rumahnya. Takut Mas Iwan datang. Aku pun segera merapikan kamarku yang berantakan karena habis ada perang gerilya. Semenjak kejadian itu, kalau ada waktu dan kesempatan, aku dan Mas Rudi sering melakukannya lagi. Karena ternyata ini yang menjadi penyemangat hidup kami. Aku dan Mas Rudi menyadari kalau perbuatan ini tidak benar. Namun kita juga tahu kalau kita ada masalah dengan pasangan kita masing-masing. Aku gak tahu kapan ini semua akan berakhir. Kita jalani saja apa yang bisa kita jalani. Aku sendiri juga tidak tahu nanti endingnya seperti apa. Mas Iwan masih seperti biasanya, berangkat pagi pulang malam. Namun hasil yang didapatkan tidak seberapa. Dan dia tidak curiga dengan diriku maupun Mas Rudi. Demikian pula dengan istrinya Mas Rudi, Mbak Tia.
Dia tidak curiga hubunganku dengan Mas Rudi. Kita masih berjalan seperti biasanya.